Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang Jepang bertemu dengan orang Jepang, mereka mengatakan konnichiwa. Ketika orang Korea bertemu dengan orang Korea, mereka mengatakan annyeonghaseyo. Dan ketika kita orang Islam bertemu dengan orang Islam, kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas diucapkan selain puji syukur alhamdulillah kepada Allah yang Maha Agung, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan yang tak terhitung. Salah satunya karena Allah jugalah telah menciptakan kita dari orang yang pesek hingga orang yang mancung, dari orang yang pendek hingga orang yang jangkung. Alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mari dengan senandung zikir kita jernihkan pikir, dengan untayan doa kita bersihkan jiwa. Permasalahan pemuda Qurani. Pemuda, ya, pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan bangsa akan ditentukan oleh generasi muda saat ini. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ummatuna Baina Qarnaini, di antara dua kebangkitan yang paling manis dan yang paling gemilang ialah kembalinya para pemuda kepada ajaran agama untuk memajukan bangsa dan agama. Namun hadirin, ya dilihat kondisi saat ini, banyak pemuda yang tersesat dan tenggelam dihantam gelombang globalisasi. Mereka tertipu dan gemerlapnya duniawi, mempertontonkan aurat, bersimbolkan pergaulan masa kini, melakukan penyimpangan moral mengatasnamakan hak asasi, perilaku seperti hadirin yang menyebabkan dekadensi moral silih berganti. Padahal hadirin, dalam Al-Quran telah menjelaskan berbagai macam lintas sejarah tentang peran penting pemuda. Salah satunya Ashabul Al-Kahfi. Mereka adalah sekelompok pemuda yang namanya diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Mereka adalah pemuda yang rela meninggalkan kesenangan hidup di bawah naungan rezim kafir demi mempertahankan akidahnya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, jika generasi muda kita biarkan seperti sekarang ini, maka generasi kita, bangsa kita akan hancur berantakan. Lantas, apa yang kita lakukan sebagai generasi muda harapan bangsa? Oleh karena itu, yang harus kita lakukan ialah mempersiapkan generasi kita menjadi yang kuat, tidaklah lemah, agar menjadi bangsa yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Setuju hadirin? Sebagaimana yang telah Allah ingatkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tadi salah satu pengenalannya ialah hendaklah kalian takut apabila meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang lemah. Lemah yang dimaksud di sini bukan hanya dalam lemah perihal harta, namun lemah dalam berakidah dan berakhlak. Oleh karena itu, orang tua mempunyai peran penting dalam
Jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Dokter Profesor W.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita takuti. Lemah dalam harta, lemah dalam ilmu, lemah dalam semangat hidup, lemah dalam berakidah, dan yang paling kita takutkan ialah lemah dalam berakhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada diri pemuda, maka saya yakin pemuda bukan sebagai pelopor, namun sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan. Hadirin rahimakumullah, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya mari mulai dari sekarang kita persiapkan kekuatan baik dalam mental, spiritual, fisik, intelektual, dan implementasi amal menuju generasi gemilang. Insya Allah semuanya akan terwujud jika kita berani dan berusaha dari sekarang. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup, izinkanlah saya menyampaikan sebuah syair. Hai kawan-kawan semua, janganlah pian berbuat dosa. Apabila pian berbuat dosa, kada takutkah pian disiksa? Oi kawan-kawan semua, marilah kita membaca Quran. Apabila pian membaca Quran, insya Allah surga balasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa sholat lama-lama. Saya sudahi ini dengan alhamdulillah. Semoga kita mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.